Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Damayanti. Di sini saya dari mahasiswa Unisma Lokasi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan teman-teman tentang materi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, yang secara kita tahu ya, secara garis besar bahwasanya biasanya wakaf itu mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid atau musola. Nah, Masya Allah teman-teman, definisinya itu banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman bahwasanya wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu nih teman-teman dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nah, menurut Munzir Kohar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi. Hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya wakaf produktif itu dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan, di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Orang yang pertama melakukan wakaf ini teman-teman ternyata Umar bin Khattab, yaitu dia mewakafkan sebidang kebun yang subur di Kopyar. Kemudian kebun itu dikelola hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya saya akan membahas nih teman-teman aspek pengelolaan wakaf produktif, yaitu apa sih kegunaannya untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek pemanfaatannya. Tentu sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. Hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya. Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, ada beberapa aspek nih teman-teman yang harus diperhatikan, yaitu ada aspek kelembagaan wakaf, ada pengelolaan operasional, kehumasan, sistem keuangan, dan sistem keuangan. Nah, di sini prioritas masalah dari aspek pengelolaan itu adalah rendahnya biaya operasional teman-teman dan lemahnya sumber daya nazir. Nah, prioritas dari pengelolaan operasional dari kelembagaan wakaf itu adalah sosialisasi undang-undang prokafkan dan rendahnya biaya APBN untuk sertifikasi tanah wakaf. Nah, prioritas solusi dari permasalahan wakaf dari aspek pemerintahan itu adalah peningkatan sosialisasi undang-undang perwakafan dan peningkatan biaya APBN dan sertifikasi tanah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nih teman-teman. Nah, jadi wakaf produktif ini mempunyai peran penting nih teman-teman sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umatnya. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting nih teman-teman dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif itu berupa pada umumnya nih teman-teman, biasanya itu berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, wakaf produktif ini mempunyai dua dimensi nih teman-teman, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf ini yang dilakukan merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Nah, yang kedua, dimensi kedua ini ada dimensi sosial ekonomi di mana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf, para pemilik harta mengulurkan tangannya teman-teman untuk membantu kesejahteraan sesamanya. Yang selanjutnya itu ada tujuannya teman-teman. Saya akan jelasin tujuan wakaf produktif itu apa sih teman-teman. Hikmah wakaf tak hanya mengenai aspek spiritual saja, tetapi aspek lainnya juga berpengaruh. Yaitu yang pertama ada mendapat manfaat secara religius, yang memperoleh memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan wakaf yang dapat diberikan pemberi wakaf atau wakif, meningkatkan hubungan persaudaraan dan membantu pihak-pihak yang kurang beruntung. Dan ada yang terakhir itu ada sarana membangun kepedulian sosial. Jadi itu saja teman-teman yang saya bisa jelaskan. Harap dimengerti dan dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.